Wabah COVID-19 ternyata tak hanya memberikan dampak pada kesehatan masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi perekonomian, pendidikan, bahkan kelangkaan chipset atau yang disebut dengan Chipagedon. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi penyebab dari itu semua? Dan solusi apa yang harus segera kita kerahkan? Langsung aja kita bahas di sini. Di video kali ini, jangan di-skip, soalnya biar kalian tuh makin tahu, makin banyak ilmu. Langsung aja bersama saya Syifa, and let's get started. Sebelum membahas lebih jauh kelangkaan chipset, apakah kamu sudah tahu pengertian dari chipset itu sendiri? Chipset sama halnya seperti otak manusia atau sama juga dengan dapur dalam sebuah rumah. Pada smartphone, chipset sebenarnya lebih dikenal dengan sebutan SoC atau System on Chip. Lebih mudahnya dipanggil chipset. Pada sebuah komputer, chipset mengontrol memori, grafis, suara, dan juga CPU. Sedangkan pada sebuah smartphone, chipset melakukan tugas yang lebih beragam. Tugas tersebut termasuk mengontrol prosesor atau CPU, pengolahan grafis atau GPU, memori USB controller, manajemen baterai, beraneka sensor, serta konektivitas seperti Wi-Fi dan juga jaringan terkini. Jadi, sebuah chipset pada smartphone haruslah dibuat sekuat mungkin untuk menampung komponen-komponen yang berukuran mini. Salah satu tolak ukur untuk menilai bagus atau tidaknya sebuah chipset bukan bergantung pada pabrikan dan pembaruan tiap tahunnya ya, tetapi tolak ukurnya dinilai dari kapasitas chipset tersebut. Nama pabrikan seperti Qualcomm Snapdragon, Exynos, MediaTek, Kirin, ataupun Apple Bionic tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan chipset ya. Chipset yang kuat muncul karena terdapat jumlah inti atau core, kecepatan inti atau clock speed, hingga arsitektur yang dibawanya. Secara nalar, makin banyak jumlah inti atau core pada chipset, maka semakin enteng pula proses penyelesaian masalah. Sebab setiap inti tersebut bekerja layaknya anggota per divisi guys. Jumlah inti atau core terbagi menjadi dua pekerjaan, yakni pekerjaan berdaya rendah dan juga pekerjaan berdaya tinggi. Jika kita menggunakan smartphone hanya untuk browsing dan juga chattingan, maka akan dikelola oleh jumlah inti atau core berdaya rendah ya. Sedangkan jumlah inti atau core dengan daya tinggi akan berstatus diam dan akan bekerja saat kamu sedang bermain game berat atau kegiatan berat lainnya ya gengs. Sementara untuk kecepatan inti atau clock speed bertugas untuk mengukur seberapa cepat masing-masing inti tersebut menyelesaikan masalahnya. Satuan kecepatan inti biasanya disimbolkan dengan GHz atau dibacanya gigahertz. Semisal 2.0 GHz, maka artinya tiap divisi inti tersebut mampu bekerja 2 miliar siklus setiap detiknya. Walaupun kecil mungil, namun jika produksi chipset melemah, maka bisa menyebabkan fenomena bernama Chipagedon alias kiamat chipset loh. Pelemahan produksi chipset mulai terasa di pertengahan tahun 2020 kemarin, terutama setelah dunia global dilanda oleh pandemi. Harga chipsetnya mulai melambung tinggi nih guys. So, imbasnya dirasakan oleh semua orang, baik masyarakat yang mengeluhkan harga smartphone dan laptop naik, Apple yang sempat menunda bahkan mengurangi stok dari iPhone 13 series, smartphone Samsung Galaxy Note yang batal rilis di tahun 2021, hingga dunia otomotif seperti BMW yang terhambat produksi karena kelangkaan chipset. Tentunya, kelangkaan tersebut terjadi sebab permintaan lebih banyak daripada penawaran, seperti yang kita pelajari dalam dunia ekonomi. Kelangkaan tersebut juga terjadi sebab adanya pandemi COVID-19 yang kian menggila. Alasan kedua, pegawai pembuat chipset banyak yang terkena COVID sehingga mengharuskan mereka untuk work from home alias bekerja dari rumah. Karena anggota kelompok yang sedikit, maka tugas yang diberikan sebagian akan mangkrak karena tidak ada yang mengerjakannya guys. Alasan ketiga, karena banyak manusia yang terkena COVID-19, maka dikerahkan peraturan untuk lockdown. Sehingga kebutuhan laptop, smartphone, dan berbagai macam gadget meningkat pesat nih. Nah, di alasan keempat, produsen mengalami keterkejutan yang amat sangat terkejut karena mereka mengalami dua perasaan berbeda dalam satu waktu, yakni senang dan bingung. Senang karena banyak pesanan dan bingung karena diharuskan untuk lockdown di seluruh dunia. Masa iya sih pembuatan chipsetnya yang belum kelar dibawa ke rumah masing-masing? Kan repot, ya kan guys? Nah, alasan kelima, kelangkaan chipset terjadi karena adanya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Cina, yang mana Donald Trump memblokir semua barang, gadget, dan teknologi bertuliskan Made in China. Strategi yang dikerahkan tentu tak semudah manusia membalikkan kedua telapak tangannya ya, namun perlu perencanaan yang matang dan juga tepat sasaran.
ramalan suram ini sejatinya sudah terdeteksi pada tahun 2016 dan sejumlah pabrikan seperti Intel, Logitech, Xiaomi, Vivo, dan banyak produsen lain mengatasinya dengan berencana membangun sebuah pabrik di tempat lain. Tentunya biaya pembangunannya bermiliar-miliar rupiah ya guys. Nah, gunanya untuk mempercepat produksi dari chipset tersebut. Tapi gimana solusinya jika kelangkaan tersebut terjadi karena bahan dasar dari chipset telah menipis? Nah, selain silikon, bahan penting pembuat chipset adalah logam, aluminium, dan tembaga. Seperti kita tahu ya, bahan-bahan tersebut merupakan sumber daya alam terbatas yang mana jika digunakan secara terus-menerus maka akan habis. Lantas bagaimana ya solusinya? Di nomor 1, bisa saja nih bahan dasar dari chipset tersebut diganti. Yang kedua, mengurangi stok gadget yang membutuhkan chipset yang banyak. Yang ketiga, tidak menggunakan sumber daya alam secara bombardir ya guys. Dan kalau menurut kamu, strategi dari kelangkaan chipset di tahun 2021 itu harusnya gimana sih? Komen di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syifa pamit. And see you on the next video. Bye semua.